warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Pendekar Madi Mengaji Madiun, bersyukur kita hari ini bisa ketemu lagi dengan obrolan yang seperti biasa. Kita selalu membahas tema-tema yang sedang aktual dan update yang tentu saja berkaitan dengan masyarakat kita saat ini. Dan hari ini kita akan mengamati kondisi di mana kasus bunuh diri di Indonesia yang setiap tahun terus mengalami peningkatan. Komunitas pencegahan bunuh diri mencatat sepanjang tahun 2024 saja sudah dilaporkan ada 826 kasus bunuh diri. Jumlah kasus yang tercatat bahkan diyakini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan total insiden yang terjadi sebenarnya di masyarakat. Setahun ini dari data yang ditemui, di angka 826 kasus angka bunuh diri, tapi kasus bunuh diri sepertinya adalah merupakan semacam fenomena gunung es yang hanya terlihat di puncaknya saja. Hal inilah yang menjadikan kegelisahan sebagian dari kita untuk membahasnya sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan lebih lanjut atau diamati dengan lebih seksama. Untuk itu hari ini kita sudah mengundang seorang narasumber kita untuk ngobrol dengan kita di podcast Pendekar Mengaji Madiun, seorang narasumber yang merupakan seorang praktisi di dunia pendidikan juga, dan kita akan membahasnya bersama beliau. Assalamualaikum Bapak Ustadz Dr. Ahmad Sadino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz Yusuf. Alhamdulillah Nah, ini sore hari kayaknya hari sedang mendung nih Ustadz. cukup segar suasananya, tidak panas seperti kemarin. Alhamdulillah. Nggih, nggih. Baik Ustadz, seperti saya sampaikan di awal bahwa hari ini fenomena angka bunuh diri di Indonesia cenderung naik dengan angka yang cukup signifikan. Meskipun meskipun pada kenyataannya memang tidak sebesar angka kematian bunuh diri di negara-negara seperti di Jepang dan Amerika. Tapi ini sudah memprihatinkan sekali di Indonesia. Nah, menurut Ustadz Ahmad Sadino, bagaimana kita memahami meningkatnya angka bunuh diri di kalangan remaja atau di kalangan pelajar? Apakah ini bagian dari cerminan kegagalan sistem pendidikan di Indonesia? Menurut dokter, silakan. Nggih. Terima kasih Ustadz Yusuf yang menanyakan beberapa hal yang terkait dengan fenomena yang terjadi di tengah-tengah remaja saat ini. Kita tahu bahwa remaja saat ini memang dalam dunia yang mencari jati diri, terus kemudian dunia saat ini memang dunia yang rentan. Kita tahu bahwa banyak sekali pengaruh-pengaruh faktor X-nya begitu, bisa jadi faktor internal ataupun faktor eksternal. Oleh sebab itu, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Yusuf, saya akan mencoba eh, menjawab beberapa hal terkait dengan fenomena yang terjadi pada remaja saat ini, yang sementara ini memang yang menjadi problem besar untuk kita, problem di rumah tangga ataupun problem di dunia pendidikan. Salah satu dari penyebab ataupun akar permasalahan yang sedang melanda pada dunia remaja saat ini adalah fenomena yang sebagaimana disebutkan oleh Ustadz Yusuf tadi, yaitu fenomena terjadinya peningkatan kasus-kasus bunuh diri di kalangan remaja. Kira-kira apa? Ada beberapa hal dari fenomena-fenomena itu. Kalau menurut penelitian dari berbagai sumber disiplin ilmu begitu, yang pertama adalah faktor internal. Nah, dari faktor internal itu sendiri ada di dalam keluarga sendiri. Nah, ini Ustaz, keluarga sendiri pun ternyata juga memberikan dampak yang signifikan kepada anak. Dampak keluarga yang terjadi di tengah-tengah keluarga bisa jadi keluarganya itu kurang peduli terhadap anak. Ya, jadi kurang peduli ini bisa jadi kurang perhatian dari orang tua. Orang tua tidak selalu mengontrol bagaimana posisi anaknya dan lain sebagainya. Yang saat ini juga terjadi pada dunia maya ataupun dunia nyata begitu. Nah, apa yang dilakukan oleh anak-anak ini seharusnya memang kita harus sering ngontrol, terus kemudian
kita harus tahu, paham dunia remaja dan lain sebagainya. Kita sebagai orang tua tidak cukup hanya memberikan nasihat di rumah, tetapi bagaimana pertemanan anak kita di luar rumah, di sekolah, bahkan di dalam pertemanan ini pun kita sebagai orang tua harus paham. Di sisi yang lain, kalau kita melihat fenomena ada tekanan-tekanan sosial, nah ini yang sebagaimana orang tua harus kita pahami, anak-anak kita ini kita tidak tahu. Di rumah itu kelihatannya baik, di rumah itu kelihatannya anak-anak ini pendiam, taat pada orang tua, begitu. Tapi ternyata setelah kita tanyakan kepada teman-temannya, ternyata temannya seperti ini, terus kemudian pengaruh dunia luar, lingkungannya yang seperti ini. Nah, ini kalau saya memberikan sebutan adalah karena tekanan sosial yang terjadi pada diri anak itu. Kemudian di sisi yang lain, kalau kita perhatikan begitu, dunia anak itu tidak jauh dari dunia pertemanan, ya. Jadi ketidakcocokan antara anak-anak dengan dunia pertemanan dan lain sebagainya ini juga bisa menimbulkan dampak yang negatif terhadap diri anak itu. Kemudian apakah kira-kira ada sangkut pautnya dengan sistem pendidikan saat ini? Nah, kan begitu, begitu Ustaz Yusuf, ya. Ya, Ya. kalau eh kita Aurel kembali, ya. Jadi bagaimana ada sistem pendidikan yang seperti ini? Kita tahu bahwa dengan adanya sistem pendidikan ini, anak seperti apa hasilnya? Dengan input, terus kemudian ada proses, kemudian ada output. Kalau kita bisa melihatnya dari outputnya. Kalau outputnya yang seperti ini, kalau kita ibaratkan bahwa anak ini adalah sedang sakit. Kan begitu, Ustaz Yusuf, ya. Anak ini sakit, terus kemudian diberi adanya sistem seperti ini. Terus kemudian hasilnya seperti itu. Ini artinya sistem pendidikan ini tidak relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh anak. Permasalahan anak itu A, ternyata diberikan B. Harusnya sistem pendidikan kita itu harusnya bisa berprofesi sebagai dokter, ya. Sakitnya itu A, terus kemudian diberi obat, terus kemudian hasilnya akhirnya bisa jadi sembuh. Sebetulnya itu yang diharapkan. Namun ternyata apa? Yang terjadi adalah tidak sesuai dengan harapan kita. Justru anak putus sekolah, anak bunuh diri, ini terjadi. Di sisi yang lain, karena sistem pendidikan yang seperti ini tidak bisa menjawab tantangan, tidak bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada diri anak, tidak bisa bertindak sebagai dokter yang bisa menyembuhkan permasalahannya anak, maka terkait dengan fenomena yang terjadi, ini sungguh nyata dan real. Karena apa yang dibutuhkan tidak sesuai dengan harapan. Ya mungkin itu Ustaz Yusuf, ya. Berarti bisa dikatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia belum berhasil menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi anak muda khususnya pelajar. Iya betul. Jadi sebagaimana yang output dari yang dihasilkan dari dunia pendidikan, kalau kalau yang terjadi adalah anak seperti itu tadi, maka tidak berhasil. Artinya dengan perannya di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat, di dunia pendidikan, yang harusnya bisa menciptakan anak yang baik, bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi pada diri remaja, bahkan orang dewasa dan lain sebagainya, tidak hanya di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan bahkan harusnya bisa mengobati seluruhnya. Dunia pendidikan harusnya seperti itu. Jadi memang betul sebagaimana yang kita rasakan, kita tahu bahwa dunia pendidikan saat ini adalah dunia pendidikannya juga ya sedang sakit, terus kemudian menghasilkan anak didik atau eh, output yang tidak berhasil pula, yaitu sakit itu tadi. Mungkin itu Ustaz Yusuf, ya. Baik. Dan hari ini kita seperti kita rasakan bahwa anak-anak maupun sebagian besar masyarakat hari ini lebih banyak menghabiskan waktunya justru di media sosial. Kehidupan media sosial begitu melekat dengan kehidupan zaman sekarang. Apakah menurut Dokter Sadino
kondisi media sosial saat ini juga bisa memperburuk atau memperparah keadaan mental para pelajar dan guru. Ya, jadi sebagaimana harapan orang tua itu menyekolahkan anak, harusnya bisa menjadi anak yang pandai, anak yang berbakti pada orang tua, terus kemudian jadi anak yang taat, jadi anak yang baik begitu. Namun ternyata pengaruh dari anak yang bisa membentuk karakter anak tidak cukup hanya dunia pendidikan, tidak cukup hanya internal di keluarga. Ternyata faktor-faktor eksternal salah satunya adalah media sosial. Ya, ini yang saat ini betul-betul memberikan tekanan yang luar biasa ini, Ustaz Yusuf. Memberikan porsi yang besar terhadap jati diri anak, terhadap karakter diri anak. Akhirnya anak bisa berubah dari karakter A menjadi karakter B, menjadi karakter C. Artinya apa? Kalau kita perhatikan dunia media sosial itu sebetulnya mempunyai dua fungsi, Ustaz Yusuf. Yang pertama sebetulnya mempunyai dampak yang baik terhadap anak apabila seseorang ya bermain di media sosial terus kemudian mencari informasi-informasi yang baik, saya pikir itu juga akan berdampak baik. Namun ternyata sebaliknya bahwa yang dilakukan oleh anak itu justru banyak yang ke arah negatifnya. Ya, bisa mencari sekarang tayangan-tayangan yang ada di media sosial, ya ada tayangan tawuran anak, terus kemudian pembunuhan, terus kemudian tayangan-tayangan media yang karakter-karakter yang jahat, yang tidak sesuai dengan pendidikan. Ya, ini akhirnya bisa membentuk karakter anak, bisa merubah anak yang semula itu adalah mempunyai ketaatan, sopan santun, dan lain sebagainya. Kemudian dengan adanya tekanan media sosial, akhirnya bisa merubah mental anak yang terjadi pada saat ini, Ustaz. Mungkin itu, Ustaz. Jadi kondisinya sangat kompleks tadi ya, dari ya, sekolah, dari rumah, bahkan hari ini media sosial yang justru hampir tidak bisa dibendung dari mana. Iya, betul. Baik, berbicara tentang dunia pendidikan pasti tidak bisa lepas dari peran seorang yang terlibat di dalamnya untuk membentuk salah satunya dan membentuk karakter dan mencerdaskan anak didiknya. Nah, hari-hari ini belakangan ini kita sering sekali mendengar kisah atau kasus bahwa guru mendapatkan perlakuan buruk atau juga mendapatkan kriminalisasi, misalnya ketika menegur muridnya atau melakukan sedikit keras murid-muridnya, maka banyak sekali terjadi kasus-kasus kriminalisasi yang terjadi pada guru ini. Nah, kalau bisa dilihat Ustaz, apa akar masalahnya? Jadi, dan bagaimana cara melindungi profesi guru ini dari tindakan yang menurut saya akhir-akhir ini bisa dikatakan arogan ya, atau terlalu sewenang-wenang begitu. Bagaimana ini Ustaz fenomena ini? Iya. Eh, betul, Ustaz Yusuf, ya. Jadi yang terjadi pada diri anak yang sementara ini anak itu kadang terhadap guru itu tidak sopan, ya. Kita tahu sendiri di sekeliling kita, di sekolah kita, mungkin di tempat yang lain, ya. Kita bisa melihat bagaimana karakter anak, ya, berbagai gaya, berbagai karakter anak seperti itu. Kalau sebagaimana fenomena yang terjadi, eh, anak berani pada guru, ya. Kalau saya pikir ini adalah karena yang pertama adalah karena pemahaman ilmu dari anak ini terhadap guru itu eh, belum mempunyai pemahaman yang tepat. Artinya apa? Jadi kalau kita melihat bahwa guru itu adalah sebagai bapak dan ibu di sekolah, ya ini tidak jauh beda bapak dan ibu kita di rumah. Kalau bapak dan ibu kita di rumah itu dihormati, ditaati. Nah, tentunya di sekolah pun juga harus seperti itu. Kita ibaratkan sebagai bapak dan ibu kita seperti yang ada di rumah. Jadi guru di sekolah juga disayangi, terus kemudian disambut dengan baik, ada hubungan yang harmonis dan lain sebagainya. Nah, ternyata fenomenanya eh, berbalik ya, tidak seperti itu yang terjadi. Kira-kira ya,
Kalau menurut saya memang pemahaman anak kepada guru ini belum mempunyai pemahaman yang sempurna. Yang kedua, ya, kembali lagi ke media sosial lagi nih, Ustaz Yusuf. Perannya media sosial ini. Perannya media sosial dari tayangan-tayangan yang dilihat di dalam media sosial ini bisa jadi membentuk karakter anak yang seperti itu, berani pada guru. Bisa jadi karena pengaruh dari cerita-cerita teman yang sebetulnya itu guru punya kesalahan yang sedikit begitu saja. Akhirnya bisa menyulut emosi anak yang yang begitu besar. Akhirnya yang seharusnya anak taat pada guru, hormat pada guru, akhirnya tidak terjadi seperti itu. Nah, di sisi yang lain, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adanya tekanan-tekanan di dalam dunia pendidikan. Ya, ini kembali lagi ke dunia pendidikan lagi, Ustaz Yusuf. Ya, dunia Iya, pendidikan ini betul-betul mempunyai andil yang besar, bisa membuat karakter anak baik, bisa membuat karakter anak buruk. Di sisi yang lain, kalau kita lihat di sekolah itu ada kurikulum, ada sistem pendidikan, terus kemudian ada guru. Ya, jadi kalau kita melihat di situ ada sistem, ternyata juga tidak berpengaruh. Ya, kalau sistem sekalipun sistemnya itu baik, terus kemudian gurunya itu tidak baik, maka akhirnya yang terjadi adalah tidak bisa berjalannya keilmuan dari kurikulum untuk membentuk anak. Nah, ini perlu harus kita sadari bersama. Jadi perannya guru itu juga mempunyai peran yang besar di dalam dunia pendidikan. Ada kurikulum, tidak ada guru, maka kurikulum yang baik sekalipun itu tidak bisa membuat karakter anak menjadi baik. Oleh sebab itu, guru ini harus ditempatkan pada porsi yang pas begitu. Di sisi yang lain, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ya ada di dalam Al-Quran disampaikan thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ya. Jadi mencari ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi kaum muslimin dan kaum muslimat. Ya. Permasalahannya ilmu yang seperti apa yang harus ada pada diri anak, yang harus diterima anak. Ya. Jadi jangan salah. Jadi kalau ilmunya itu ilmu sebagaimana ilmu tawuran, ilmu-ilmu yang lain, yang akhirnya memberi rangsangan kepada diri anak, kemudian untuk bisa berani pada guru, untuk memberikan pembekalan berani pada guru, tidak taat pada guru, tidak hormat pada guru. Ya, bisa jadi memang seperti itu, Ustaz sekalian. Ya. Jadi kurikulum ya tidak cukup, guru juga tidak cukup. Bisa disebut guru itu karena ada siswa, bisa ada siswa karena ada guru. Artinya betul-betul pemahaman ilmu untuk kita berikan pembekalan kepada anak ini harus betul-betul ilmu yang pas. Ilmu yang bisa mendampingi anak ini untuk bisa taat pada guru. Oleh sebab itu, banyak sekali faktor-faktor sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Ada media sosial, ada ilmu atau pemahaman terhadap guru yang salah. Akhirnya yang terjadi adalah kriminalisasi kepada guru. Baik di kota ataupun di desa ya. Ada yang merokok begitu, merokok ditegur. Itu akhirnya malah justru bertengkar. Gurunya dihajar sampai pingsan dan lain sebagainya. Ya. Ini gara-gara perkara rokok. Nah, artinya apa? Guru memberikan memberikan ilmu ya, menyampaikan kepada siswa, memberi saran kepada siswa, jangan merokok di situ. Eh, Karena merokok itu mengandung obat kimia, mengandung nikotin dan lain sebagainya, yang itu berbahaya pada tubuh. Sebetulnya arahnya ke sana. Kalau siswa itu bisa memahami arahnya ke sana, ya, jadi insya Allah akan paham. Ya, karena kurangnya ilmu, eh, kurangnya sosialisasi anak terhadap orang tua, anak harus hormat pada orang tua, guru juga harus hormat pada anak, saling menyayangi dan lain sebagainya. Karena keilmuan inilah yang tidak ada pada diri anak di kurikulum yang ada sekarang ini. Mungkin itu Ustaz Zab. baik.
Kalau tadi Ustaz Dr. saya mengatakan bahwa kurikulum dan guru itu adalah pilar pokok dalam dunia pendidikan yang tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dihilangkan salah satunya karena keduanya adalah pilar pokok yang paling utama. Sementara ketika hari ini bahwa kriminalisasi terhadap guru sering sekali terjadi, sering kalau saya bilang marak bukan marak ya, itu masih bisa dibilang sering. Yang dulu waktu saya sekolah nggak pernah mengalaminya. Nah, apakah sudah ada lembaga atau pihak-pihak yang peduli yang mungkin berkepentingan untuk menjaga atau mengamankan posisi guru yang sering dikriminalisasi ini? Oke, oke. Jadi eh, akhir-akhir ini kira-kira 1 minggu yang lalu ini satu Sob ya, ini Hmm, digegerkan di dunia pendidikan dengan kasusnya Supriyani itu ya. Dengan ya, betul. kasusnya Supriyani itu akhirnya membuka membuka lembaran baru dunia pendidikan, guru, terus kemudian sekolah, terus kemudian posisi anak didik dan lain sebagainya. Inilah yang terjadi di dunia pendidikan ya. Yang terkait dengan guru ya. Guru, kira-kira apakah sudah ada lembaga yang kira-kira ada kerjasama dengan perlindungan guru dan lain sebagainya. Nah, Ustaz sekalian, memang posisinya guru itu betul-betul posisi dunia akhirat, Ustaz Yusuf. Posisi dunia akhirat, posisi yang sangat penting sekali. Dan bahkan kita masih ingat bagaimana Jepang dibom atom waktu itu ya negara kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus dan pada tanggal 9 Agustus dibom atom yang luluh lantak bahkan sampai 70.000 lebih yang meninggal dunia. Pertama yang ditanyakan oleh Jenderal Hiro itu adalah guru. Ya. Masih ada berapa guru yang hidup? Nah ini artinya menandakan bahwa betul-betul dengan guru ini akan bisa membawa perubahan. Namun di sisi yang lain, kalau memang sementara ini dikriminalisasi, banyak terjadi kasus-kasus guru, ya, guru dilaporkan siswanya, terus kemudian guru akhirnya terdampak pada guru tidak bisa mendisiplinkan anak-anak di sekolah. Nah, Betul sekali. ini ya, jadi betul. Akhirnya dengan kasusnya Supriyani yang kemarin diangkat ya, ya, yang mungkin kita secara detailnya tidak tahu ya apapun dari kasus itu ternyata bisa dipolisikan, bisa dibawa ke ranah hukum dan lain sebagainya. Akhirnya dengan berkaca pada pelajaran itu, sekarang guru-guru itu di sekolah juga takut begitu Ustaz. Ya. Yang semula dikriminalisasi karena mendisiplinkan anak yang mungkin dengan disiplinnya ala guru berbeda-beda dengan caranya antar guru berbeda-beda cara mendisiplinkan. Ya. Ada yang hanya memberi sentuhan-sentuhan, memberikan ucapan, terus kemudian memberikan eh, eh, motivasi, dorongan dan lain sebagainya. Mungkin dengan cara mendisiplinkannya ada yang hukuman fisik dan lain sebagainya. Terus akhirnya berdampak pada guru dibawa ke ranah hukum dan akhirnya di beberapa tempat terjadi ya. Terus kemudian eh, akhirnya guru ada yang dipenjara dan lain sebagainya. Nah, sementara ini memang ada lembaga yang mungkin sangat-sangat respect terhadap guru. Ya, ini adalah ada lembaga PGRI. Ya, itu mempunyai wadah, guru itu mempunyai wadah, wadahnya adalah PGRI. Ya. Nah, melalui persatuan PGRI itu akhirnya ada tekanan-tekanan dari PGRI, akhirnya ada deal-deal dengan PGRI yang semula mengkriminalisasi guru. Akhirnya ada tekanan-tekanan dan deal-deal dengan PGRI, akhirnya bisa jadi guru bisa lepas, bisa terlepas dari jerat hukum dan lain sebagainya. Nah, berbagai cara ataupun mengaca dari berbagai permasalahan yang terjadi ini, akhirnya Ustadz sekalian, Ustadz Zub, ini ada beberapa guru itu beberapa hari yang lalu saya ketemu. Nah, kenapa ini muridnya kok dibiarkan begitu? Nanti daripada kena sanksi. Ternyata dampaknya seperti itu, Pak Ustaz Yusuf. Akhirnya Eh, guru tidak peduli dengan buh karemu, kamu pengen jungkir balik, pengen berkelahi, pengen jotos-jotosan silahkan. Nah, dampaknya sampai seperti itu. Di sisi yang lain, saya mendengarkan kabar bahwa
ada kerjasama antar sekolah, terus kemudian dengan keluarga, ya, ada kerjasama. Jadi ada beberapa hal yang disepakati, akhirnya dengan kesepakatan-kesepakatan itu, apabila ada anak dalam rangka untuk mendisiplinkan anak, maka tidak dibawa ke ranah hukum, tidak dibawa ke jalur hukum. Nah, ini guru-guru ada informasi seperti itu juga ada agak lega nih, Ustaz Zab. Tetapi di berbagai tempat ternyata itu kasus-kasus yang seperti itu betul-betul menjadi momok. Akhirnya guru takut untuk mendisiplinkan, tujuannya adalah mendisiplinkan anak untuk menjadi anak yang baik. Ya. Mungkin itu Ustaz Zab. Baik. Ustaz, hari ini diakui atau tidak bahwa kita sekarang saat ini berada dalam sistem kehidupan yang sangat sekuler, termasuk sistem pendidikannya. Apakah sistem pendidikan sekuler yang ada saat ini juga sangat berperan dalam melahirkan pelajar yang hari ini banyak kehilangan arah dan jati dirinya? Iya. Eh, Ustaz Yusuf yang dirahmati Allah, Ustaz sekalian yang dirahmati Allah. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Ustaz Yusuf, sebagaimana kita berbicara di dunia pendidikan. Ya, konteksnya berbicara di dunia pendidikan ini betul-betul yang kita harapkan adalah dunia pendidikan ini adalah eh, menghasilkan output yang baik begitu. Namun di sisi yang lain, ya, di sisi yang lain sistem pendidikan kita ini tidak nyambung dengan apa yang dibutuhkan anak. Ya, jadi sistem pendidikan kita harusnya sebagai, ya, di dalam dunia pendidikan ini perlu saya tegaskan kembali bahwa sistem pendidikan ini adalah sistem terbuka, Ustaz Izzo. Sistem terbuka itu adalah sistem yang tidak bisa sebuah sistem itu berdiri sendiri. Artinya sebuah sistem itu harus dipengaruhi atau dielaborasi dengan yang lain. Tidak bisa berdiri sendiri di dalam menyelesaikan problematika kehidupan. Katakanlah di sebelahnya itu juga ada sistem lagi, sistem pendidikan, ada sistem Islam, ada sistem ekonomi dan lain sebagainya. Ya, jadi antara sistem, ya, saya cerita dulu bahwa di kehidupan ini ada yang namanya sistem kehidupan. Kemudian di breakdown lagi di dalam dunia pendidikan ada yang namanya sistem pendidikan. Dari sistem pendidikan di breakdown lagi ada namanya kurikulum pendidikan. Terus kemudian di breakdown lagi ada yang namanya asas pendidikan, ya, asas pendidikan. Terus kemudian bagaimana hasil dari kurikulum pendidikan itu. Nah, dari item-item ini tentu ini tidak bisa berdiri sendiri. Ini adalah saling kait mengait. Sistem yang satu dipengaruhi dengan sistem yang lain. Sistem yang satu bisa berdiri, bisa menyelesaikan sesuai dengan harapan kita, dipengaruhi dengan sistem yang lain. Oleh sebab itu, eh, apakah sistem pendidikan yang ada sekarang ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap anak? Betul. Ya. Jadi betul-betul sistem sekarang ini adalah sistem yang membuat karakter anak, ya, adalah ada di dunia pendidikan. Output yang dihasilkan dari sistem pendidikan kita, yang di dalamnya ada kurikulum pendidikan, adalah outputnya seperti itu. Ya. Adalah disorientasi. Ya, kata kalau 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 kita menyebutnya adalah disoriented. Ya. Disoriented itu apa? Disoriented itu adalah kehilangan orientasi. Anak akhirnya bisa, yang terjadi adalah anak malas, tidak mau belajar. Coba sekarang kita lihat, kita survei, ya, kita teliti. Adakah kira-kira sekarang anak yang belajar begitu? Ya. Dari satu kelas itu mungkin hanya beberapa saja yang belajar, hanya beberapa. Ya, jadi dengan adanya sistem pendidikan dan kurikulum pendidikan yang ada sekarang ini menghasilkan output anak-anak itu ada disoriented, gitu. Malas belajar, ya. Tidak 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 mau tantangan, pertanggungjawabannya lemah dan lain sebagainya. Kalau yang terjadi di dunia pendidikan pada saat ini seperti ini, kira-kira 5 tahun yang akan datang seperti apa? Ya, yang dihasilkan kira-kira seperti apa? Kalau di dalam bukunya Profesor Renaldi Kasali, ya, di dalam bukunya Profesor Renaldi Kasali itu menyebutnya bahwa remaja saat ini itu
ibaratnya adalah generasi stroberi. Coba. Generasi stroberi itu generasi yang seperti apa? Disebutkan generasi yang stroberi itu adalah generasi yang kelihatannya itu cantik, baik, bagus. Ternyata dalamnya stroberi itu kecut, kan begitu? Ternyata tidak sesuai dengan apa yang dilihat. Nah, ternyata begitu. Kayaknya anak-anak itu kayak kayak anak yang hebat, anak yang pinter. Ternyata di dalamnya apa isinya kira-kira? Seperti itu. Nah, menyebabkan disoriented. Artinya orientasinya tidak sesuai dengan eh, keinginan orang tua, keinginan yang diharapkan di dalam kurikulum. Maka yang terjadi adalah justru sebaliknya. Mungkin itu satu. Baik. Kelihatannya stroberi itu cantik, bagus, ternyata lembek dan asam di dalamnya ya. Iya, iya betul Ustaz. Baik. Padahal kalau kita belajar tentang sejarah, tentang peradaban Islam, pernah kita mengalami masa pendidikan peradaban Islam itu mengalami keunggulan selama 1.300 tahun dan menghasilkan ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa pada masa itu. Bahkan menjadi rujukan dunia. Itu pernah terjadi. Nah, menurut Ustadz, apakah memungkinkan hal itu bisa diterapkan di Indonesia dengan sistem pendidikan yang berbasis Islam? Eh, ya betul Ustaz Yusuf. Jadi sebagaimana apa yang saya sampaikan tadi, bahwa sebuah sistem itu dipengaruhi oleh sistem yang lain. Artinya sistem pendidikan kita ini adalah sistem terbuka. Artinya dipengaruhi oleh sistem ekonomi, kemudian dipengaruhi lagi oleh sistem pemerintahan, dipengaruhi lagi sistem sosial, kemaslahatan, dan lain sebagainya. Katakanlah kita menginginkan ya di dalam kurikulum, di dalam sistem pendidikan kita menginginkan output dari dunia pendidikan ini adalah menjadi anak yang beriman dan bertakwa. Kira-kira bisa apa enggak sementara ini? Ya, hanya bisa hanya sebagian kecil, Ustaz, gitu. Jadi yang namanya kurikulum itu fungsinya adalah untuk sebuah perangkat untuk membentuk, untuk mengarahkan, untuk mengatur, untuk memberikan warna anak dari output dari dunia pendidikan itu menjadi anak yang seperti apa yang ada di dalam kurikulum, kan begitu ya. Jadi kalau kita menginginkan Indonesia emas pada tahun 2045, katakanlah seperti atau 2000 ya, menginginkan Indonesia emas. Jadi Indonesia emas itu berarti harus yang bisa menghasilkan emas itu harus sistemnya adalah sistem yang emas, bukan sistem seperti ini. Kalau sistem yang seperti ini menghasilkan anak yang seperti ini, begitu. Kalau menghasilkan Indonesia emas, sistemnya yang diharapkan adalah bukan sistem sekuler. Sistemnya sekarang ini kita bisa menyebutnya, memberi nama adalah sistem sekuler. Sistem sekuler itu sendiri adalah sistem faslutina lil hayah, pemisahan antara agama dengan kehidupan. Dan bahkan beberapa yang lalu ini Ustadz Yusuf ini menteri yang kemarin ini ya, agama mau dihilangkan ya ini terus seperti apa? Wah agama ada aja, agama ada saja. Ini hasilnya seperti ini. Jadi anak yang rusak. Terus agama mau dihilangkan, tidak diajarkan agama itu hasilnya seperti apa kan begitu. Oleh sebab itu kalau saya mempunyai pendapat kalau eh, sistem pendidikan apakah bisa diterapkan di Indonesia ya kan? Jadi sistem di dalam naungan wadah sistem sekuler gitu. Pendidikan Islam di dalam naungan sistem sekuler gitu. Kurikulum pendidikan di dalam naungan sistem pendidikan sekuler atau kurikulumnya Islam sistemnya adalah sekuler. Justru ini tidak bisa menghasilkan output yang baik. Kalau saya berpendapat untuk menghasilkan Indonesia emas, hasilnya itu betul-betul emas ya, menghasilkan siswa output yang baik, yang emas, juga harus menggunakan sistem pendidikan yang emas. Sistem pendidikan yang emas, kurikulumnya juga harus emas. Ya, tidak bisa mencetak generasi emas, sistemnya bukan emas, ya, sistemnya sekuler, terus kemudian guru-gurunya adalah punya eh, pola pikirnya adalah pola pikir sekuler, kurikulumnya adalah kurikulum yang sekuler, tidak bisa. Harus untuk menghasilkan sesuatu yang emas, yang baik itu tidak bisa menggunakan sesuatu yang biasa. Ya mungkin itu Ustaz Izam.
sebenarnya harus berkaitan sepertinya dari seluruh sistemnya, maka akan menghasilkan sistem pendidikan yang bagus pula, yang menghasilkan emas juga. Gitu ya. Jika seandainya kita berharap hal ini bisa terjadi, kita boleh dong saya berharap bisa terjadi. Asalkan anak-anak yang periode emas, kira-kira apa tantangan yang harus dihadapi? Oke. Ya, jadi eh, pada saat ini yang terjadi adalah kalau kita menghendaki eh, sistem pendidikan yang Islami diterapkan pada saat ini, kira-kira apakah bisa menghasilkan anak-anak yang baik kira-kira? Jadi saya pikir ini adalah targetnya target minimal. Targetnya target minimal. Kalau kita menargetkan maksimal tidak bisa. Gitu. Karena sistem pendidikannya adalah seperti yang kita rasakan ini ya, yang seperti yang kita lihat ini. Jadi ini tidak bisa untuk mencetak generasi emas. Ya. Kalau kita bisa berharap ya, kalau kita bisa, bisa menggambarkan, katakanlah kita akan mengganti, ya, katakanlah ada gelas, ya, ada gelas di dalamnya itu ada kopi. Nah, kita akan mengganti kopi ini. Terus kemudian kopi ini kita buang sedikit, terus kemudian diganti dengan air lagi, diberi air lagi. Kira-kira warnanya jernih atau masih warnanya kopi? Masih tetap hitam kayak. Ya, ya ini kopi ini yang ada di dalam gelas ini harus buang semuanya, baru diganti dengan air, kan begitu. Nah, baru diganti dengan air, akhirnya betul-betul jernih. Ya, semuanya ini harus diganti total. Tidak bisa. Kita akan menerapkan sistem Islam di tengah-tengah sistem sekuler. Apakah bisa menghasilkan anak yang baik? Tidak bisa. Ya. Jadi kalau target minimal, katakanlah satu dua anak begitu mungkin ya ada lah ya. Tapi kalau kita menargetkan Indonesia emas seluruhnya generasinya generasi yang emas, kita tidak bisa. Bagaimana caranya? Ya, seperti yang ibarat air yang ada di dalam air kopi tadi. Ya, air kopinya harus semuanya, tidak sedikit-sedikit, dibuang sedikit, ditaruh air lagi, dibuang lagi, ditaruh lagi. Tidak seperti itu. Semua kopinya harus semuanya dibuang, terus baru diganti dengan air yang baru begitu. Ya mungkin itu Ustaz Yusuf. Kan itu yang diajarkan, yang diperintahkan Allah juga ya. Kita juga harus berislam secara total seperti itu. Secara total Ustaz. Iya, betul secara total. Iya. Baik, ini luar biasa sekali Ustaz. Obrolan kita sore ini cuman dengan keterbatasan itu kita tidak bisa memperpanjang tema kita yang kita obrolkan meskipun ini seru sekali. Terima kasih banyak atas sharing waktunya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat Ustaz. Bisa insya Allah kita ketemu lagi lain waktu. Siap Ustaz. Iya. Baik, demikian tadi pemirsa pemirsa channel Pendekar Mengaji Madiun, obrolan saya dengan Ustadz Dr. Ahmad Sadino tentang kondisi pendidikan Indonesia, terutama hari ini, fenomena angka bunuh diri di kalangan pelajar yang cukup tinggi ternyata tidak bisa lepas dari dunia pendidikan dan sistemnya yang sangat tidak Islam. Jangan lupa untuk like, komen, dan share supaya lebih banyak lagi umat yang tercerahkan dengan informasi-informasi yang selalu kita sajikan di channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.